Nah, kembali ke beberapa jam sebelumnya, TK di desa Mucang sebenarnya lagi dalam sengketa tanah. Akibat Musang satu ini ingin membeli tanah tersebut untuk dijadikan bisnis panti jompo. Dan sebagai warga yang mementingkan pendidikan, Dongmin gak membiarkannya. Tentu saja si Musang lapor polisi, tapi kan polisinya juga warga desa yang mendukung keberlangsungan TK tersebut. Secara kebetulan anak TK yang jumlahnya gak seberapa itu lewat, sehingga si Musang meledek untuk menutupnya saja. Namun kepala sekolah bernama Misun alias kakaknya si Doni segera menunjukkan berkas kalau hari ini tuh mereka kedatangan guru baru dari kampus ternama di Seoul. Jadi mereka nggak akan pernah menutup TK itu apapun yang terjadi. Selain itu, ia juga meminta si Dongmin untuk menjemput guru tersebut, membuat si Musang nggak bisa berkata apa-apa. Alhasil, Dongmin pun segera menjemput seperti yang terjadi sebelumnya, sehingga Yongran yang takut ketahuan segera memperkenalkan dirinya sebagai Bu Semi, guru TK yang akan mengajar di sana. Untungnya, si Dongmin gak pernah melihat jelas wajahnya, dan karena menganggap Dongmin sebagai figuran, Semi pun gak mau dibantu apapun, bahkan gak mau diajak ngobrol. Masalahnya sekarang adalah Sun Yong berhasil menemukan latar belakang Yongran yang pernah dipenjara saat remaja, serta ibu Yongran yang punya banyak hutang. Yakin kalau semua masalah itu dapat dijadikannya alasan untuk membatalkan pernikahan ayah tirinya. Jadi sekarang mereka harus menemukan Yongran dan ibunya. Beralih ke mereka yang akhirnya sampai di kosan, dan sebagai yang punya kosan, Dongmin mulai banyak tanya, menjelaskan kalau putranya juga sekolah di TK tersebut. Namun ya, Semi gak mau banyak berurusan dengan figuran ini, membuat Dongmin mulai kesel. Gak berapa lama, Udin yang datang menunjukkan berita terbaru Sung Ho yang menikahi pengawal mudanya. Untungnya Dongmin gak sadar kalau pengawal itu adalah Semi yang baru datang. Semi sendiri sibuk merapikan barangnya sekaligus memastikan pistolnya aman. Teringat penjelasan bos besar sebelumnya yang memberikan pistol itu buat jaga-jaga sampai Yongran menyelesaikan misinya dan mengungkap kejahatan dua anak tiri itu. Lah, dia malah lapar dong, tapi yang ada di kulkas cuma 3 biji air putih. Beralih ke pabrik Indomie, di mana Doni dengan sengaja mempekerjakan ibu Yongran secara diam-diam, sekaligus merekrut Ijah untuk mengawasinya. Sementara penjahat laki-laki ini menyewa jasa mafia bernama Donghon untuk mencari keberadaan Yongran dan ibunya. Maunya sih langsung dibunuh, tapi karena biayanya mahal dan si bodoh ini agak pelit, ia pun menyuruh Donghon untuk menangkap wanita itu saja. Di saat yang sama, sebagai ketua para orang tua anak sekaligus guru olahraga di TK itu, Dongmin pun mengumpulkan warga untuk membahas bagaimana agar Semi betah di desa itu. Karena sebenarnya sudah berkali-kali guru datang, tapi hanya bertahan 3 bulan akibat si Musang yang selalu berbuat ulah. Toh jika nggak ada guru baru lagi, TK mereka akan dibubarkan dan anak-anak mereka harus sekolah di desa sebelah yang jaraknya sangat jauh. Namun tiba-tiba Semi datang belanja, membuat semuanya berhamburan. Tapi melihat Semi beli Indomie yang banyak, mereka langsung melirik si Dongmin. Yah, Dongmin gak sempat menjelaskan itu karena Semi sendiri yang gak mau diajak ngobrol. Kan setelah Semi pulang, mereka semua langsung menyalahkan si Dongmin, bahkan menyuruhnya mengantar Semi pulang. Membuat Dongmin serba salah. Gimana mau ngantar kalau guru baru ini menatapnya seperti penjahat? Sementara mereka menyusun rencana bagaimana agar Semi betah di sana. Tapi ngomong-ngomong soal itu, mereka penasaran dengan warga bernama Waru yang biasanya aktif dalam pembahasan itu, tapi kali ini malah nggak muncul-muncul. Yah, Waru adalah pemilik restoran yang ngaku pernah jadi koki di Hotel Bintang 5 Seoul. Padahal mah dia cuma tukang cuci piring di sana, tapi malah mendirikan brand koki bintang 5 di desa itu. Takut jika guru baru yang lama di Seoul tersebut membongkar kebohongan restorannya. Di saat yang sama, Dongmin ingin membantu membawakan belanja, tapi Semi langsung nolak. Alasannya karena Doni sudah mengingatkan agar tidak dekat-dekat dengan figuran itu. Tapi sesampainya di rumah, ia terkejut dong melihat sepatunya terbongkar. Yakin kalau ada penyusup di rumahnya. Dan benar saja, tenda di sana tiba-tiba bergoyang. Lalu
Ya, itu Juwon, anaknya si Dongmin. Di mana Dongmin yang tahu anaknya di sana segera minta maaf. Tapi Semi nggak bisa apa-apa karena nggak mungkin marah di depan anak yang akan jadi siswanya itu. Beralih ke Doni yang mengusir dan memecat dua orang ini akibat pengkhianatan kemarin, membuat mereka nggak ada pilihan, terpaksa menjadikan Sun Yong sebagai bos barunya. Yakin kalau mereka akan dapat duit yang lebih besar. Berbeda dengan si Wati yang jadi satu-satunya karyawan di rumah itu. Hanya saja ia nggak tahu mau apa, karena Doni juga nggak menyuruhnya melakukan apa-apa. Paginya, seperti biasa, mereka panen stroberi untuk dijual. Namun, 똥민 삼촌 걱정하지 마. 우리 대박 날 거야. ya entah karena apa, si Udin selalu kerasukan bocah gendeng yang kadang memberi informasi penting dan tidak penting, membuat Dongmin selalu kesel dan gak peduli kepadanya. Toh, ia juga sibuk ngurusin anaknya ke sekolah. Tapi ngomong-ngomong soal guru baru itu, ia mengingatkan Misun untuk memeriksa kembali latar belakangnya. Takutnya dia penipu yang hanya bertahan sebentar di sekolah itu. Misun sih nggak peduli karena yang merekomendasikan Semi adalah Doni, adik kebanggaannya. Di mana saat di sekolah, ia meminta Semi segera masuk ke kelas karena ia harus ngurusin si Musang yang tiba-tiba ngamuk. Ya, Musang menunjukkan surat perjanjian kalau pemilik tanah akan menjual tempat itu kepadanya. Yakin kalau panti jompo jauh lebih penting daripada ngurusin anak TK yang jumlahnya bisa dihitung jari. Tapi Misun gak menggubrisnya karena temannya di kampus ternama tiba-tiba nelpon. Ya, meskipun percaya kepada Semi, tapi ia tetap memeriksanya. Di mana temannya pun menjelaskan kalau satu-satunya lulusan bernama Semi di kampus itu sudah sangat tua, bahkan anak-anaknya sudah kuliah. Membuat Misun terkejut, begitupun Semi yang diam-diam mendengarnya, sehingga ia pun segera menghubungi si Doni. Sialnya, Wati sempat melihat panggilan itu, membuatnya penasaran siapa Semi yang selalu berhubungan dengan si Doni. Nah, kabar tadi pun membuat Misun sangat gelisah, apalagi Semi tiba-tiba masuk dengan wajah menyeramkan, sehingga Semi sih segera menariknya dan menyuruhnya ngobrol langsung dengan si Doni. Alhasil, Doni pun menjelaskan kebenarannya, termasuk identitas asli Yongran, istri dari bos besar yang sedang nyamar. Membuat Misun sangat terkejut. Karena itu, Yongran pun menjelaskan kalau Misun hanya perlu membiarkannya ngajar di TK itu selama 3 bulan. Sebagai imbalannya, ia akan membeli tanah tersebut dan memberikannya kepada Misun. Jelas dong, Misun setuju karena ia benar-benar membutuhkan TK tersebut. Toh, itu hanyalah kebohongan kecil yang gak jadi masalah. Segera memanggil Semi dengan sebutan Nyonya. Tapi sialnya, Dongmin tiba-tiba masuk dan bertanya, 누가 사모님이에요? 쌤이에요? apakah kebohongan mereka akan terbongkar